kenapa seseorang bisa menderita diabetes? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah sebelum terjadi kerusakan pankreas nih teman-teman, harus diperhatikan. Ada suatu fenomena yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu ketika insulin sama glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam darah, tidak bisa masuk ke dalam membran sel, ditolak oleh membran sel. Insulinnya ada, tetapi sama membran sel ini ditolak. Kemudian insulin akan beredar di pembuluh darah, kemudian dia memberikan feedback pada pankreas, ngomong begini, hai pankreas, kamu jangan produksi insulin lagi ya, karena sementara ini insulin sangat banyak yang sedang beredar di pembuluh darah. Baiklah, gitu kan, karena tubuh kita itu memang kode-kodean signaling cell atau yang disebut dengan kaskade, saling mengkode. Satu proses akan mempengaruhi proses berikutnya. Nah, kemudian pankreas kemudian akan mengurangi insulinnya. Kejadian ini sekali dua kali nggak apa-apa, tetapi ketika pankreas diistirahatkan, pabriknya diistirahatkan untuk jangka panjang tidak produksi insulin, maka yang terjadi adalah dia kehilangan kemampuan untuk menghasilkan insulin. Maka sebelum terjadi kegagalan pengeluaran insulin, itu sudah didahului dulu oleh proses fenomena resistensi insulin. Nah, sekarang ketika insulin tadi beredar di pembuluh darah terlalu banyak, dia akan menfeedback pankreas untuk tidak menghasilkan insulin. Kemudian glukosa kembali ke dalam hati. Kemudian sama hati akan dirubah menjadi trigliserid. Disinilah mulai tanda-tanda klinis seseorang menderita resistensi insulin. Ketika glukosa di dalam hati dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi trigliserid, dirubah menjadi lemak simpanan. Disitulah kita akan menjadi lebih mudah gemuk.